adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Di video kali ini kita akan belajar mengenai jurnal pembelian. Apa sih jurnal pembelian itu? Untuk mengetahui lebih detail, mari kita simak video berikut. Transaksi pembelian adalah salah satu kegiatan utama pada perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Untuk perusahaan manufaktur, mereka melakukan pembelian bahan baku dan bahan pembantu dari supplier untuk menunjang kegiatan produksinya. Sedangkan untuk perusahaan jasa, mereka membutuhkan pemasok untuk membantu kegiatan usahanya. Dan untuk perusahaan dagang, mereka membutuhkan pemasok untuk barang dagang dalam membantu kegiatan operasionalnya. Ketiga perusahaan tersebut tentunya akan menjual hasil produksi, jasa, dan barangnya kepada pihak konsumen, sehingga pihak perusahaan harus melakukan pencatatan proses pembelian dan juga penjualan dengan baik dan benar. Jurnal khusus pembelian berguna untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian barang dagangan serta barang lainnya yang dilakukan secara kredit, sehingga berfungsi sebagai pencatatan transaksi pembelian yang dilakukan ketika adanya pembayaran secara kredit. Dasar pencatatannya adalah faktur dari penjual. Untuk format jurnal terdiri dari judul. Judul sendiri terdiri dari identitas perusahaan, kemudian ada nama jurnal, dan periode. Sedangkan kolom-kolomnya terdiri dari tanggal, kemudian nomor bukti, deskripsi, kolom ref. Pada sisi debit terdiri dari akun persediaan, kemudian akun PPN, dan akun lainnya. Sedangkan pada sisi kredit terdiri dari akun payable atau utang dagang karena pembelian dilakukan secara kredit. Untuk petunjuk pengisian dimulai dari pertama, ada kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Dan yang kedua, ada nomor bukti diisi dengan nomor bukti yang ada di faktur transaksi. Dan yang ketiga, deskripsi diisi dengan nama perusahaan tempat membeli atau bisa dikatakan supplier. Yang keempat, kolom debit dan kredit diisi dengan jumlah nominal dan akun yang berkaitan pada transaksi pembeli. Langkah-langkah awal pencatatan transaksi jurnal yaitu terdiri dari analisis bukti transaksi, dan yang kedua yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal pembelian, dan yang ketiga memasukkan akun-akun tersebut ke dalam buku besar pembantu utang dan masuk kepada kolom kartu persediaan. Dalam pencatatan jurnal pembelian dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan pendekatan perpetual dan periodik. Perbedaan pencatatan dengan sistem periodik dan perpetual dapat dilihat pada tabel perbedaan di atas. Oke, pada menu selanjutnya kita masuk ke transaksi pembelian. Di bawah ini ada faktur pembelian, yaitu dibeli barang dagangan dari PT Alam Sutra dengan nomor NP212 pada tanggal 5 Desember tahun 2017. Dibeli barang dagangan dari PT Alam Sutra, yaitu sebanyak 18 unit lemari es dengan harga 2 juta, 10 unit AC dengan harga 2.500.000. Subtotal pembelian adalah 61 juta, dikenakan PPN 10%, yaitu 6.100.000, dengan total jumlah pembelian adalah
Rp67.100.000. Pada transaksi selanjutnya yaitu ada nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi pengembalian barang yang dibeli atau biasa dikenal dengan retur pembelian. Pada tanggal 5 Desember tahun 2017 terjadi pengembalian barang yang dibeli dari PT Alam Sutra, yaitu sebanyak 2 unit lemari es dengan harga 2 juta dan 2 unit AC dengan harga 2.500.000. Subtotal pembelian adalah 9 juta, dikenakan PPN 10% sebesar 900.000. Dengan jumlah total barang yang dikembalikan adalah Rp9.900.000. Pada transaksi selanjutnya yaitu transaksi pembelian dari PT Nirwana. Pada tanggal 13 Desember tahun 2017 dibeli barang dagangan sebanyak 22 unit lemari es dengan harga 2 juta, 20 unit AC dengan harga 2.500.000. Subtotal pembelian adalah 94 juta, dikenakan PPN 10% yaitu sebesar 9.400.000. Jumlah totalnya adalah Rp103.400.000. Untuk jurnalnya kita isi pada kolom tanggal yaitu 5 Desember tahun 2017. Nomor bukti NP212. Kolom deskripsi kita isi PT Alam Sutra. Pada sisi debit, jumlah persediaan yaitu 61 juta, PPN income 6.100.000, kreditnya yaitu utang dagang sebesar Rp67.100.000. Pada transaksi yang kedua tidak kita catat ke jurnal pembelian. Mengapa? Karena nota kredit masuk ke dalam jurnal umum. Namun perlakuan pencatatannya kita harus tetap mencatat ke dalam buku besar pembantu piutang dengan mengurangi jumlah saldonya. Dan kita catat di kartu persediaan pada kolom out, atau dapat kita tulis di kolom in dengan cara memberikan tanda kurung. Masuk pada transaksi yang ketiga, yaitu pembelian barang dagangan dari PT Nirwana. Kolom tanggal diisi tanggal 13. Kemudian invoice number atau nomor bukti kita isi L14/12. Deskripsinya PT Nirwana. Pada sisi debit, akun persediaan diisi dengan 94 juta, PPN income sebesar 9.400.000. Pada sisi kredit, utang dagang sebesar Rp103.400.000. Langkah selanjutnya yaitu posting di buku besar pembantu utang. Pada kreditor PT Alam Sutra terdapat saldo awal yaitu Rp44 juta. Kemudian pada tanggal 5 terjadi pembelian, maka masuk pada sisi kredit sebesar Rp67.100.000 dengan saldo Rp111.100.000. Dan pada tanggal 5 juga terdapat retur, maka kita masukkan ke sisi debit sebesar Rp9.900.000 dan saldo akhir sebesar Rp101.200.000. Untuk kreditor yang kedua yaitu dari PT Nirwana. Pada tanggal 1 terdapat saldo awal sebesar 22 juta. Pada tanggal 13 terjadi pembelian sebesar Rp103.400.000 pada sisi kredit
sehingga menambah saldo akhir sebesar Rp125.400.000. Langkah selanjutnya yaitu kartu persediaan. Dapat kita lihat persediaan lemari es yang terjadi pada PT Kurnia dengan menggunakan metode rata-rata. Pada tanggal 1 terdapat saldo yaitu sebesar 80 juta. Pada tanggal 5 terjadi pembelian. Masuk pada kolom in. Kuantitinya kita isi dengan 18, harganya 2 juta. Caranya yaitu dengan mengalihkan kuantiti dan price. Pada sisi balance tinggal kita jumlahkan. Totalnya yaitu 116 juta rupiah. Namun pada tanggal 5 terjadi retur, maka mengurangi jumlah saldo persediaan. Kita masukkan pada kolom out. Kuantitinya sebesar 2, price-nya 2 juta, totalnya yaitu 4 juta. Saldonya yaitu sebesar 56 dengan harga 2 juta dan totalnya 112 juta rupiah. Pada tanggal 13 terjadi pembelian dari PT Nirwana dengan nomor bukti L14/12. Masuk pada kolom in. Kuantitinya sebesar 22 dengan harga 2 juta, totalnya yaitu 44 juta. Kemudian pada saldonya kita tinggal menjumlahkannya yaitu sebesar 78 untuk kuantiti. Untuk harganya masih sama yaitu 2 juta dan totalnya yaitu 156 juta rupiah. Selanjutnya yaitu kartu persediaan dari AC. Pada tanggal 1 terdapat saldo persediaan sebesar 100 juta. Pada tanggal 5 terjadi pembelian, berarti masuk di kolom in. Selanjutnya masuk pada saldo. Kita tinggal menjumlahkan, hasilnya dapat kita lihat yaitu sebesar 125 juta. Karena pada tanggal 5 tadi terjadi retur, maka kita masukkan pada sisi out, yaitu kuantitinya sebesar 2, harganya 2.500.000, totalnya tinggal kita kalikan yaitu 5 juta. Mengurangi saldo yang ada di persediaan, yaitu saldonya tinggal 48, harganya 2.500.000, totalnya 120 juta rupiah. Dan pada tanggal 13 terjadi pembelian dari PT Nirwana. Masuk pada kolom in. Kuantitinya sebesar 20, harganya 2.500.000. Untuk amount-nya atau jumlah masih sama, yaitu kita kalikan caranya, yaitu sebesar 50 juta. Selanjutnya masuk pada saldo. Saldo kita tinggal menjumlahkan dari sisi in, yaitu sebesar 68 dengan harga 2.500.000, totalnya 170 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.